Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan panjang batinmu, ada saat di mana cahaya Allah menyentuh hatimu tanpa engkau sadari. Sebuah sentuhan halus yang mengubah cara melihat dunia, cara mencintai hidup, dan cara memahami takdir. Jika engkau pernah merasa dipanggil oleh suara lembut yang tidak berasal dari dunia ini, maka video ini adalah untukmu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke perjalanan ruhani yang penuh rahasia ini, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu sebarkan cahaya dengan menekan like, agar pesan ini sampai kepada lebih banyak hati yang sedang mencari arah. Bab 1. Ketika cahaya menyentuh ruang tersembunyi di dalam diri. Dalam perjalanan batin setiap manusia, ada momen halus ketika hati tiba-tiba seperti tersentuh oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Bukan suara, bukan pemandangan, bukan pula kejadian luar biasa, melainkan sebuah getaran lembut yang muncul dari kedalaman jiwamu sendiri. Engkau merasakan seolah ada yang memanggil, namun panggilan itu tidak datang dari luar, melainkan dari ruang sunyi yang selama ini terkubur oleh kesibukan dunia. Inilah detik ketika Allah mulai menorehkan seberkas cahaya pada hatimu. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menenangkan, tidak memaksa, tetapi mengundangmu untuk kembali melihat siapa dirimu sebenarnya. Kadang cahaya itu hadir melalui kegelisahan yang tidak memiliki bentuk. Engkau merasa ada sesuatu yang hilang, namun tidak tahu apa. Engkau merasa ada tujuan yang harus dicapai, namun tidak tahu kemana langkahmu harus menuju. Keresahan itu bukan hukuman, melainkan tanda bahwa hatimu sedang dibangunkan dari tidur panjangnya. Allah tidak selalu membimbing dengan kejadian besar. Seringkali Dia menuntun dengan perasaan kecil yang mengusik, agar engkau memulai pencarian menujunya. Dan pencarian itulah yang menjadi awal kebangkitan spiritual seseorang. Ketika cahaya itu mulai bekerja, engkau akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan pesonanya. Ambisi yang dulu mengejar dunia kini terasa dangkal. Engkau mulai merasakan ada yang lebih tinggi dari sekadar pencapaian, ada makna yang lebih dalam dari sekadar kemenangan. Semua perubahan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia bergerak perlahan seperti fajar yang menembus gelap. Inilah cara Allah melunakkan hati melalui perubahan pandangan yang lembut namun kuat, hingga engkau mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang bisa disentuh mata. Dan ketika hatimu mulai lembut, kau akan menyadari betapa Allah telah mengatur setiap langkahmu sejak lama. Kekecewaan yang dulu kau tangisi ternyata adalah perlindungan. Pintu yang tertutup ternyata adalah penjagaan. Perjalanan panjangmu yang penuh tikungan dan luka ternyata sedang diarahkan menuju satu titik, kembali kepadanya. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa makna. Cahaya yang Allah letakkan dalam hati membuatmu mampu melihat hikmah itu, seolah kabut yang menutupi jalan perlahan terangkat. Pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa cahaya itu bukan hanya bimbingan, ia adalah undangan. Undangan untuk mendekat, untuk mengenal, untuk merasakan kehadirannya di balik setiap hembusan napasmu. Cahaya itu mengubah kotornya hati menjadi taman yang tenang, mengubah takut menjadi yakin, mengubah gelap menjadi harapan. Dan di saat itulah engkau memahami, Allah tidak pernah jauh. Engkaulah yang terlalu lama tidak menoleh. Kini saat cahaya itu menyentuhmu, perjalanan pulangmu pun dimulai. Bab 2. Ketika hati mulai mengenali sentuhan lembut dari Tuhan. Ada fase ketika hati yang sebelumnya tertutup perlahan mulai terbuka, bukan karena dipaksa, tetapi karena ia mulai mengenali kelembutan yang mengalir dari ketentuan Allah. Engkau merasa lebih peka terhadap hal-hal yang dulu tampak biasa. Bahkan hembusan angin, kesunyian malam, atau tatapan orang-orang di sekitarmu terasa membawa pesan tak kasat mata. Ada keheningan yang justru memberi makna. Ada kesunyian yang justru menghidupkan. Inilah saat ketika hatimu mulai benar-benar melihat, bukan dengan mata, tetapi dengan nurani yang sudah disentuh oleh cahayanya. Pada titik ini, dunia tidak lagi menipu seperti sebelumnya. Engkau mulai menyadari betapa banyaknya hal yang dulu hanya engkau lihat dari permukaan. Ternyata setiap kejadian memiliki lapisan-lapisan hikmah. Setiap pertemuan memiliki maksud, setiap kehilangan memiliki pesan.
Allah mendidik hatimu dengan cara yang sangat halus. Ia menyingkap tirai yang menutupi pemahamanmu. Engkau mulai merasa bahwa hidup ini tidak sesederhana yang terlihat, bahwa ada arus ilahi yang mengalir di bawah setiap takdir yang terjadi. Dan semakin engkau membuka diri, semakin terang mana itu muncul di hadapanmu. Namun perubahan ini sering membuatmu terdiam lama. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan, seakan engkau sedang mengingat sesuatu yang sejak lama terlupakan. Hati yang dulunya kosong kini mulai terisi oleh rasa rindu yang tidak engkau pahami. Rindu bukan pada sesuatu yang fana, tetapi pada sumber ketenangan yang sejati. Rindu pada Dia yang selalu ada, bahkan ketika engkau jauh. Rasa rindu itu tidak datang untuk menyiksa, tetapi untuk mengarahkanmu kembali kepada asal-usul ketenanganmu, Allah yang Maha Menuntun. Saat hati mulai peka, engkau akan lebih berhati-hati dalam berucap, bersikap, bahkan dalam berpikir. Bukan karena takut pada manusia, tetapi karena engkau merasa sedang diawasi dengan penuh kasih oleh Tuhanmu. Engkau mulai memilih kata-kata yang menenangkan, bukan yang melukai, memilih tindakan yang mendekatkan, bukan yang menjauhkan. Ada kelembutan yang tumbuh secara alami dari dalam dirimu, seolah rahmat yang Allah titipkan mulai memancar keluar tanpa engkau sadari. Dan di tengah semua itu, engkau akhirnya mulai memahami bahwa bimbingan Allah tidak selalu berupa dorongan besar. Kadang ia berupa ketenangan yang tiba-tiba hadir setelah doa yang panjang. Kadang berupa pemahaman baru yang muncul tanpa penyebab yang jelas. Kadang berupa rasa yakin yang meresap ke dada, meski logika belum mengerti. Itulah tanda bahwa hatimu telah mulai mengenali sentuhannya. Cahaya itu kini bukan lagi tamu, tetapi mulai menjadi penghuni tetap dalam perjalanan jiwamu. Bab 3. Sunyi yang menghidupkan dan mengundang jiwa untuk kembali. Ada masa ketika engkau mulai merasakan bahwa kesunyian bukan lagi sesuatu yang menakutkan atau membosankan. Sunyi berubah menjadi ruang di mana jiwamu dapat bernapas lebih dalam, lebih jernih, lebih jujur. Di dalam sunyi itulah engkau mendengar sesuatu yang tidak pernah terdengar ketika dunia begitu bising. Suara batinmu sendiri yang selama ini terhimpit oleh hiruk-pikuk kehidupan. Dan yang lebih halus lagi, engkau seperti merasakan ada kehadiran yang lembut namun kuat menyertaimu. Kehadiran yang tidak terlihat, tetapi menenangkan. Itulah saat Allah mulai menuntun melalui keheningan. Keheningan itu mengajarkanmu untuk melihat ke dalam, bukan hanya keluar. Engkau mulai menyadari betapa banyak luka yang selama ini engkau biarkan mengendap tanpa pernah engkau rawat. Engkau mulai melihat betapa seringnya engkau berlari dari dirimu sendiri hanya karena takut menghadapi kenyataan batin. Namun dalam sunyi yang dipenuhi cahayanya, semua itu tidak lagi menakutkan. Justru engkau merasa seperti sedang dibimbing untuk mengenali siapa dirimu sebenarnya. Bukan versi yang engkau tampilkan pada dunia, tetapi versi dirimu yang paling jujur di hadapan Allah. Pada fase ini, engkau mungkin mulai menyukai momen sendirian. Bukan karena ingin menjauh dari orang lain, tetapi karena engkau merasakan ada sesuatu yang hanya bisa ditemukan ketika tidak ada satupun suara selain detak hatimu. Dalam kesendirian itu, engkau merasakan ketenangan yang tidak diberikan oleh keramaian. Engkau merasakan bahwa sunyi adalah ruang pertemuan antara dirimu dan Tuhanmu. Sebuah ruang yang tidak membutuhkan kata-kata, tidak membutuhkan bentuk, hanya membutuhkan keikhlasan. Namun, sunyi ini bukanlah pelarian, ia adalah penguatan. Ketika engkau mulai ramah dengan kesunyian, engkau sebenarnya sedang membangun benteng batin yang tidak dapat diruntuhkan oleh tekanan dunia. Engkau menjadi lebih tenang ketika masalah datang, lebih bijaksana ketika harus memilih jalan, lebih lembut ketika menghadapi sesuatu yang menyakitkan. Sunyi membuatmu mampu melihat segala hal dengan pandangan yang tidak lagi reaktif, tetapi reflektif. Engkau menilai bukan dari ego, melainkan dari ketenangan hati. Dan ketika akhirnya engkau merasa bahwa sunyi bukan lagi kekosongan, melainkan ruang penuh cahaya, engkau akan mengerti bahwa Allah telah lama berada di sana, menunggumu kembali. Hanya saja dunia terlalu bising, sehingga kau tidak pernah sempat merasakannya. Kini ketika hatimu sudah mulai tenang, cahayanya tampak lebih jelas. Sunyi tidak lagi hampa. Sunyi adalah tempat Allah menyentuh jiwamu
dengan cara paling lembut, cara yang membuatmu ingin terus kembali lagi dan lagi. Bab 4. Cahaya yang mengubah cara pandangmu terhadap segala sesuatu. Perlahan, tanpa engkau sadari, cahaya yang Allah titipkan di hatimu mulai membentuk cara baru dalam memandang hidup. Sesuatu yang dulu tampak besar kini terlihat kecil. Sesuatu yang dulu membuatmu gelisah kini terasa tidak lagi penting. Ada perubahan halus dalam dirimu, seolah tabir yang selama ini menutupi pemahaman perlahan terangkat. Engkau mulai mengerti bahwa hidup bukan sekadar serangkaian kejadian acak, melainkan rangkaian pelajaran yang dirancang dengan penuh hikmah. Bahkan hal kecil yang dulu kau anggap sepele, kini tampak seperti pesan yang Allah kirimkan khusus untukmu. Cahaya itu membuatmu melihat dari sudut yang lebih tinggi. Ketika orang lain hanya melihat masalah, engkau mulai melihat peluang untuk mendekat kepadanya. Ketika orang lain sibuk dengan penjelasan duniawi, engkau justru menemukan ketenangan dalam penyerahan diri. Dan yang lebih menakjubkan, engkau mulai melihat bahwa setiap hal yang terjadi padamu, baik maupun buruk, selalu membawa pesan kasih sayang Allah yang tersembunyi. Cara pandangmu berubah bukan karena engkau menjadi lebih pintar, tetapi karena hatimu menjadi lebih terang. Perubahan ini juga membuatmu lebih selektif terhadap apa yang engkau simpan dalam hati. Jika sebelumnya engkau mudah terombang-ambing oleh komentar orang lain, kini engkau lebih tenang, karena engkau tahu bahwa pendapat manusia tidak pernah menentukan arah jiwamu. Engkau mulai menimbang sesuatu bukan berdasarkan reaksi dunia, tetapi berdasarkan apakah hal itu menambah kedekatanmu kepada Tuhan atau justru menjauhkanmu. Cahaya itu membuatmu lebih fokus pada hal-hal yang abadi dan tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang kefanaan. Saat cara pandangmu berubah, hubunganmu dengan takdir juga turut berubah. Engkau tidak lagi menolak atau memberontak ketika rencana tidak berjalan sesuai keinginan. Engkau mulai percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti membawa kebaikan yang mungkin baru akan terlihat nanti. Keyakinan ini bukan pasrah tanpa usaha, tetapi pasrah yang penuh kepercayaan. Engkau belajar berdamai dengan masa lalu, bersyukur atas masa kini, dan menyerahkan masa depan tanpa cemas. Cahaya itu menanamkan ketenangan yang tidak dapat diberi oleh dunia. Dan ketika cara pandangmu telah diterangi, engkau akan melihat hidup ini seperti lukisan besar yang selama ini hanya engkau lihat dalam potongan kecil. Kini gambarnya mulai tampak utuh, bahwa segala kerumitan, luka, kehilangan, pertemuan, dan seluruh perjalananmu selama ini adalah bagian dari satu rencana yang indah. Cahaya itu bukan hanya menerangi apa yang di depanmu, ia juga menerangi apa yang berada di dalam dirimu. Engkau mengerti bahwa Allah tidak hanya membimbing langkahmu, tetapi juga membimbing cara hatimu melihat dunia. Dengan pandangan yang baru ini, hidup terasa lebih ringan, dan jalan menujunya terasa lebih jelas. Bab 5. Saat jiwa mulai mengenal kedalaman takdir. Ada saat ketika engkau mulai merasakan bahwa takdir bukan lagi sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi seperti aliran lembut yang membawa jiwamu dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya. Engkau tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian kebetulan, melainkan sebagai tulisan halus yang ditorehkan oleh tangan yang maha mengetahui. Setiap peristiwa, setiap perjumpaan, bahkan setiap rasa yang bergejolak dalam hatimu, memiliki posisi yang presisi dalam rencana besar yang jauh melampaui pemahaman manusia. Di titik inilah jiwamu mulai mengenal bahwa takdir bukan untuk ditakuti, tetapi untuk direnungi. Engkau mulai menyadari bahwa ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap kejadian yang pernah kau alami. Beberapa hal yang dulu kau anggap sebagai musibah, kini terlihat sebagai jalan pembuka. Keputusan-keputusan yang dulu kau sesali, ternyata justru membawamu pada kedewasaan yang tidak akan kau miliki tanpa luka itu. Bahkan orang-orang yang datang dan pergi dalam hidupmu, masing-masing membawa peran yang Allah tetapkan sejak awal. Ada yang menjadi penguat, ada yang menjadi cermin, ada yang menjadi ujian, dan ada pula yang menjadi pelajaran besar yang tidak akan pernah kau lupakan. Semua tersusun rapi di dalam takdir. Pada fase ini, engkau menjadi lebih sabar dalam menghadapi apapun yang muncul. Bukan karena engkau berusaha keras untuk bersabar,
tetapi karena hatimu mulai memahami pola ilahi yang bekerja di sekelilingmu. Engkau tahu bahwa apapun yang terjadi bukan tanpa alasan. Keterlambatan bukan hukuman, penolakan bukan penghinaan, dan kehilangan bukan akhir. Semuanya hanyalah gerbang menuju sesuatu yang lebih baik, yang baru engkau pahami ketika hati sudah dipenuhi cahaya. Keyakinan ini membuat langkahmu lebih tenang, meski jalan di depannya belum jelas. Semakin engkau memahami takdir, semakin engkau sadar bahwa Allah selalu mendekatkanmu kepada apa yang baik untukmu, meski terkadang harus melalui jalan yang tidak engkau inginkan. Ada pelajaran yang tidak akan pernah masuk ke dalam hati tanpa rasa sakit. Ada kedewasaan yang tidak akan pernah tumbuh tanpa kegagalan. Ada keteguhan yang tidak akan pernah muncul tanpa kehilangan. Dan engkau akhirnya mengerti bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan kepadamu adalah bentuk kasih sayang yang mungkin baru bisa engkau syukuri bertahun-tahun kemudian. Dan ketika hatimu telah mampu melihat takdir dengan mata rohani, engkau akan merasakan kedamaian yang sangat berbeda. Kedamaian yang tidak muncul dari keberhasilan dunia, tetapi dari penerimaan yang penuh yakin terhadap pengaturan Allah. Engkau tidak lagi cemas terhadap masa depan, karena engkau tahu bahwa Allah sudah mendahuluinya. Engkau tidak lagi terjebak pada kesedihan masa lalu, karena engkau tahu bahwa semuanya bagian dari pembentukan diri. Inilah kedalaman takdir. Ketika engkau tidak hanya mempercayainya, tetapi merasakannya mengalir lembut dalam hidupmu, membawa jiwamu semakin dekat kepadanya. Bab 6. Ketika Allah menjawab tanpa kata, namun hatimu memahami. Ada masa dalam perjalanan ruhani ketika engkau mulai merasakan bahwa doa-doamu tidak selalu dijawab dengan peristiwa besar atau keajaiban yang terlihat. Terkadang Allah menjawab dengan cara yang begitu lembut, begitu halus, hingga hanya hati yang peka yang mampu menangkapnya. Engkau mungkin tidak mendengar suara, tidak melihat tanda mencolok, namun tiba-tiba engkau merasakan ketenangan yang tidak pernah engkau duga muncul begitu saja setelah memanjatkan sebuah doa. Seolah hatimu disentuh oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, namun engkau tahu itu adalah jawaban. Jawabannya sering hadir dalam bentuk pemahaman baru yang tiba-tiba muncul di benakmu. Sebuah kejelasan batin yang tidak berasal dari pikiran sendiri. Engkau merasa seakan tirai yang menutupi logika selama ini tersibak pelan, membuatmu mengerti apa yang sebelumnya tampak rumit. Pada saat itu engkau sadar bahwa Allah sedang membimbingmu tanpa suara. Dia memasukkan hikmah langsung ke dalam hati dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Dia. Bimbingan inilah yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang sudah mulai terbuka terhadap cahayanya. Kadang jawaban Allah hadir dalam bentuk kekuatan yang tiba-tiba muncul ketika engkau sedang rapuh. Engkau merasa mampu menanggung sesuatu yang sebelumnya terasa berat. Engkau tetap bisa tersenyum padahal keadaan belum berubah. Itulah tanda bahwa Allah tidak selalu mengubah situasi di luar dirimu, tetapi Dia mengubah sesuatu di dalam dirimu. Dan perubahan batin itu lebih kuat dari perubahan apapun yang bisa dilihat mata. Ia membuatmu bertahan, membuatmu yakin, membuatmu terus berjalan, meski dunia seakan menutup jalan. Ada juga jawaban yang hadir melalui orang lain. Seseorang tiba-tiba mengucapkan kalimat yang persis menjawab kebingungan yang sedang engkau simpan seorang diri. Atau engkau mendengar sesuatu yang tampaknya biasa, namun di dalam hatimu, kalimat itu terasa seperti pesan yang dikirim hanya untukmu. Inilah rahasia bagaimana Allah menyentuh hatimu melalui mulut manusia, melalui kejadian sehari-hari, melalui pertemuan singkat yang tidak pernah engkau rencanakan. Semua itu adalah penyampaian halus dari langit kepada bumi. Dan ketika engkau telah mampu mengenali jawaban-jawaban tak bersuara itu, engkau akan menyadari bahwa Allah tidak pernah membiarkan satu doa pun terjatuh sia-sia. Setiap harapan, setiap air mata, setiap lirih permohonan, semuanya didengar dan dipelihara olehnya. Jawaban mungkin tidak datang dalam bentuk yang engkau inginkan, tetapi selalu datang dalam bentuk yang engkau butuhkan. Inilah momen ketika hatimu mulai benar-benar memahami bahasa Tuhan. Bahasa yang tidak menggunakan kata, tetapi menggunakan rasa. Dan pada tingkat ini, hubunganmu dengannya tidak lagi sekadar tentang meminta, tetapi tentang merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupanmu.
Bab 7, ketika Allah menarikmu dari kegelapan tanpa engkau sadari. Ada masa ketika engkau merasa hidup berjalan seperti biasa, padahal tanpa disadari Allah sedang menarikmu perlahan keluar dari kegelapan yang dulu engkau anggap sebagai kenyamanan. Engkau mulai merasakan penolakan batin terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mengusikmu. Sesuatu yang dulu terasa wajar kini terasa sempit. Sesuatu yang dulu engkau nikmati kini terasa kosong. Inilah tanda bahwa Allah sedang memisahkanmu dari jalan yang tidak lagi sesuai untuk perkembangan jiwamu. Penarikan ini tidak selalu nyaman, tetapi sangat penuh kasih. Pada awalnya engkau mungkin tidak mengerti mengapa banyak hal mulai berubah. Teman-teman tertentu perlahan menjauh, kesempatan tertentu tidak lagi datang, rutinitas tertentu tiba-tiba terasa berat. Seolah ada kekuatan yang menggesermu dari satu tempat ke tempat lain tanpa persetujuanmu. Namun bila hatimu peka, engkau akan melihat bahwa semua pergeseran itu memiliki pola yang lembut. Allah sedang menjauhi dirimu dari kegelapan dengan cara yang tidak membuatmu tersungkur, tetapi membuatmu merenung. Ia menutup jalan bukan untuk menyulitkanmu, melainkan untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak engkau sadari. Perjalanan ini sering datang bersama rasa sakit kecil yang mengusik. Engkau mungkin kehilangan sesuatu yang engkau sayangi, atau ditinggalkan oleh seseorang yang engkau percaya. Namun jauh di balik itu ada kebijaksanaan besar. Seringkali Allah menyingkirkan sesuatu dari hidupmu, bukan karena engkau tidak pantas mendapatkannya, tetapi karena itu akan merusak ketenangan jiwamu di masa depan. Ada hal-hal yang engkau inginkan, tetapi tidak baik bagimu. Dan ada hal-hal yang tidak engkau inginkan, tetapi justru akan menyembuhkanmu. Allah tahu, dan Ia bergerak lebih cepat dari pemahamanmu. Proses penarikan ini membuatmu lebih dekat pada siapa dirimu yang sebenarnya. Engkau mulai melihat sisi-sisi gelap yang selama ini engkau sembunyikan. Engkau mulai belajar memaafkan diri, memperbaiki niat, dan menata ulang arah hidupmu. Ia seperti proses pembersihan batin yang lama dan perlahan. Tidak ada yang terjadi sekaligus, semua bertahap, penuh ketelitian ilahi. Dan ketika engkau mulai menerima proses itu, kegelapan yang dulu engkau pertahankan mulai runtuh dengan sendirinya. Digantikan oleh cahaya yang lebih halus, lebih asli, lebih menenangkan. Dan ketika pada akhirnya engkau menoleh ke belakang, engkau akan terkejut melihat betapa jauh Allah telah menarikmu tanpa engkau sadari. Hal-hal yang dulu mengikatmu kini terasa hambar. Hal-hal yang dulu menggelapkanmu kini terasa asing. Dan hatimu yang dulu penuh keributan, kini mulai terisi oleh kedamaian yang tidak berasal dari dunia. Inilah momen ketika engkau memahami bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan dirimu dari sesuatu, tetapi menyelamatkan dirimu untuk sesuatu, untuk hidup yang lebih terang, lebih bermakna, dan lebih dekat dengannya. Bab 8. Ketika jalan hidupmu mulai dibukakan satu demi satu. Ada fase dalam perjalanan ruhani ketika engkau mulai merasakan bahwa jalan hidup yang dulu tampak buntu perlahan terbuka, bukan karena keadaan berubah secara drastis, tetapi karena hatimu mulai mampu membaca arahan yang sebelumnya tidak terlihat. Apa yang dulu tampak seperti tembok, kini tampak seperti pintu yang belum saatnya dibuka. Dan apa yang dulu tampak seperti kesalahan, kini terlihat sebagai bagian dari pola besar yang Allah susun dengan sangat lembut. Perlahan engkau sadar bahwa keterbatasan pandangan manusia tidak pernah mampu menandingi keluasan ilmunya. Ketika Allah mulai membukakan jalan, engkau merasakan munculnya keberanian baru dalam dirimu. Bukan keberanian yang berakar dari ego, tetapi keberanian yang tumbuh dari keyakinan bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Bahkan langkah-langkah kecil yang dulu engkau ragu lakukan, sekarang terasa ringan. Engkau mulai melihat bahwa setiap usaha yang engkau lakukan selalu dipenuhi pertolongan kecil yang datang pada waktu yang tepat. Seperti tangan tak terlihat yang menstabilkanmu ketika engkau hampir jatuh. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang mempermudah perjalananmu. Namun pembukaan jalan itu tidak selalu terjadi melalui kelancaran. Terkadang ia hadir melalui penundaan panjang yang menguji kesabaranmu. Engkau mungkin menunggu sesuatu yang tak kunjung datang, padahal sebenarnya penundaan itu adalah penyelarasan. Ada waktu tertentu yang Allah pilih untuk mengabulkan, waktu yang bukan hanya baik bagi keinginanmu,
tetapi baik bagi jiwamu. Dan ketika saat itu tiba, engkau akan mengerti mengapa semua harus melalui proses yang begitu panjang. Setiap detik penantian sebenarnya sedang membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih siap menerima kebaikan yang akan datang. Seiring jalan hidupmu dibukakan, engkau juga akan mulai merasakan ketajaman intuisi yang berbeda dari sebelumnya. Hati yang diterangi cahaya tidak lagi mudah tertipu oleh kilau dunia. Engkau mulai merasakan mana jalan yang membawa ketenangan dan mana jalan yang membawa kegelisahan. Pilihan yang dulu membingungkan kini terasa lebih sederhana karena engkau memilih dengan rasa yakin, bukan dengan ketakutan. Dan rasa yakin itu adalah karunia besar yang hanya Allah mampu tanamkan dalam hati seorang hamba. Pada akhirnya ketika engkau melihat jalan hidupmu mulai terbentang dengan rapi meski perlahan, engkau akan mengerti bahwa Allah tidak pernah tergesa-gesa. Dia membuka jalan bukan ketika engkau ingin, tetapi ketika engkau siap. Dia memberi bukan ketika engkau mendesak, tetapi ketika engkau sudah mampu menjaganya. Dan engkau menyadari dengan penuh haru bahwa setiap jalan yang terbuka bukan sekadar peluang duniawi, tetapi undangan lembut untuk berjalan semakin dekat kepadanya dengan hati yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih penuh cahaya. Bab 9. Ketika hatimu belajar berserah tanpa kehilangan harapan. Ada masa ketika engkau mulai memahami bahwa berserah bukan berarti menyerah dan berharap bukan berarti memaksa. Berserah adalah ketika engkau meletakkan seluruh letihmu di pangkuan Tuhan. Sementara berharap adalah ketika engkau tetap percaya bahwa Allah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang engkau bayangkan. Pada titik ini, hatimu mulai matang. Engkau tidak lagi terburu-buru, tidak lagi memaksa takdir berjalan sesuai rencanamu. Engkau belajar melepas tanpa kehilangan keyakinan dan belajar memohon tanpa merasa memiliki kuasa atas hasilnya. Dalam ketenangan berserah, engkau akan merasakan bahwa hidup tidak lagi menakutkan seperti dulu. Masa depan yang dulu tampak seperti ruang gelap, kini terasa lebih lembut. Engkau mengetahui bahwa apapun yang menantimu di depan, Allah sudah berada di sana lebih dulu. Ketidakpastian yang dulu membuatmu gelisah, kini justru membuatmu lebih dekat kepadanya. Engkau menyadari bahwa segala hal yang tidak engkau ketahui bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk membuatmu bergantung kepada Tuhan yang selalu mengetahui. Berserah mengajarkanmu untuk melepas kendali yang tidak pernah benar-benar engkau miliki. Engkau berhenti mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Engkau berhenti mengulang-ulang kesalahan yang sudah lewat. Engkau mulai hidup di antara dua ketenangan. Ketenangan atas apa yang telah berlalu dan ketenangan atas apa yang belum datang. Inilah ruang batin yang luas, tempat di mana hatimu akhirnya bisa bernafas tanpa tekanan dunia. Karena engkau tahu bahwa tidak ada satupun takdir yang berjalan tanpa kebijaksanaan Allah. Di saat yang sama, harapanmu pun berubah bentuk. Bukan lagi harapan yang memaksa sesuatu harus terjadi dengan caramu, tetapi harapan yang membiarkan Allah memilihkan bentuk yang terbaik. Engkau tetap bermimpi, tetap berdoa, tetap berusaha, tetapi engkau tidak lagi menggantungkan nilai hidupmu pada satu hasil tertentu. Engkau percaya bahwa kebaikan selalu datang dalam berbagai bentuk, dan bentuk itu seringkali lebih indah dari apa yang pernah engkau bayangkan. Harapan seperti inilah yang membuatmu kuat sekaligus tenang, dan ketika hati mampu berserah sambil tetap berharap, engkau akan merasakan kedalaman spiritual yang luar biasa. Engkau akan melihat bagaimana hidup menjadi lebih jernih, lebih mudah, lebih lapang. Engkau tidak lagi terbebani oleh apa yang tidak bisa engkau kendalikan. Engkau berjalan dengan keyakinan, bukan ketakutan. Engkau menatap masa depan dengan doa, bukan dengan cemas. Inilah momen ketika hatimu benar-benar berada dalam bimbingan Allah. Lembut, teguh, penuh cahaya, dan sepenuhnya percaya bahwa setiap langkahmu selalu berada dalam genggamannya. Bab 10. Ketika cahaya Allah menjadi kompas terakhir dalam hidupmu. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika engkau menyadari bahwa seluruh pencarianmu selama ini sebenarnya sedang diarahkan menuju satu cahaya yang sama. Cahaya itu tidak pernah jauh, tidak pernah redup, hanya saja hatimu sering terlalu bising
untuk menyadarinya. Ketika Allah akhirnya mengizinkan hatimu melihat cahaya tersebut dengan jelas, engkau akan memahami bahwa setiap pertemuan, kehilangan, kegagalan, dan doa yang tertunda adalah bagian dari satu pelatihan batin, agar engkau menjadikannya sebagai kompas terakhir dan pertama dalam hidupmu. Pada saat itu, engkau tidak hanya mengenal Allah dari cerita orang lain, tetapi dari pengalaman yang mengguncangkan jiwamu hingga ke akar. Cahaya Allah yang hadir dalam hatimu memberikanmu cara baru untuk memandang dunia. Engkau tidak lagi terjebak dalam kilau dunia yang menipu, karena hatimu telah merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun selainnya. Ketika orang lain bangga dengan apa yang mereka miliki, engkau justru bersyukur atas apa yang Allah jaga untukmu. Ketika orang lain mengejar dunia tanpa henti, engkau berjalan perlahan namun dengan kejelasan arah. Sebab kini engkau tahu bahwa keberadaan benda-benda dunia hanyalah bayangan, sementara cahayanya adalah realitas yang sesungguhnya. Saat cahaya itu menjadi kompasmu, engkau mulai tersadar bahwa hidup tidak lagi tentang seberapa cepat engkau sampai, tetapi seberapa benar arah yang engkau pilih. Engkau mengerti bahwa langkah kecil yang berada dalam keridhaan Allah jauh lebih berarti daripada lari cepat menuju sesuatu yang kosong. Cahaya itu mengajarkanmu bahwa nilai perjalanan bukan pada gemuruhnya, tetapi pada ketenangan yang engkau temukan di dalamnya. Dengan cahaya itu pula engkau mampu melihat kesalahanmu dengan jujur, bukan untuk menyesalinya tanpa akhir, tetapi untuk memperbaiki langkahmu dengan keberanian yang baru. Dan dalam keheningan paling dalam, engkau akan merasakan bahwa Allah tidak hanya membimbingmu dari kejauhan. Dia mendekat, membisikkan keteguhan ke dalam hatimu. Dia menyentuh luka-luka yang engkau sembunyikan. Dia menenangkan kecemasan yang selama ini engkau tahan sendirian. Engkau tidak lagi merasa harus kuat setiap saat, karena engkau tahu ada tempat untuk pulang. Ada Tuhan yang memelukmu melalui takdir-takdir yang terlihat biasa, namun penuh makna. Di titik ini, engkau memahami bahwa hidup bukan tentang mencari pegangan, tetapi tentang pulang kepada Dia yang menjadi pegangan segala sesuatu. Ketika cahaya Allah benar-benar menjadi kompas hidupmu, engkau akan mulai menjalani hari dengan kelembutan yang tidak dibuat-buat, dengan kebijaksanaan yang tidak dipaksakan, dan dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Engkau tidak lagi takut tersesat, karena dalam setiap langkah engkau menyebut namanya, dan dalam setiap keputusan engkau mengharapkan ridha-Nya. Inilah puncak perjalanan, bukan saat engkau menemukan jawaban, tetapi ketika engkau merasa cukup hanya dengan bimbingan Allah. Cahayanya bukan hanya menerangi jalan, tetapi menenangkan hati, menguatkan ruh, dan menjadikan seluruh hidupmu sebuah perjalanan yang selalu kembali kepadanya dengan cinta. Ketika cahaya Allah telah menyentuh hatimu, perjalananmu tidak pernah sama lagi. Engkau akan berjalan dengan lebih tenang, lebih yakin, lebih dekat padanya, meski dunia tetap berputar dengan segala ujian dan misterinya. Jika narasi ini menyentuh ruang batinmu yang terdalam, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini. Sampai bertemu di perjalanan ruhani berikutnya, tetaplah berjalan dalam cahayanya dan biarkan Allah menuntunmu pulang.